أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita di surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-14, 15. Ayat 14-15 ini berkaitan dengan kondisi manusia ketika di hari kiamat nanti. Adapun ayat yang ke-16 sampai pada ayat 19 ini berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Jadi beda tema bahasan. Yang 14-15 Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bal, sungguh ya, manusia ya, sungguh manusia ala nafsihi, atas dirinya itu basirah. Basirah ini apa? Mengetahui. Maksudnya di hari kiamat nanti manusia ini benar-benar mengetahui apa yang sudah dia perbuat. Dia tahu persis di hari kiamat nanti isi hati dia. Dia tahu persis di hari kiamat nanti perbuatan dia. Dia tahu persis di hari kiamat nanti ucapan-ucapan dia. Semuanya terpampang jelas di hadapan setiap orang. Jadi apa yang dia perbuat selama di dunia, semuanya terpampang jelas. Semuanya tergambar jelas. Tidak ada sekecil apapun dari yang kita perbuat ini tersembunyi, terlewatkan, terlupakan. Tidak ada. Besar maupun kecil dari apa yang kita perbuat, terlihat maupun tidak terlihat, tersembunyi maupun terang-terangan, di dalam hati maupun bentuk perbuatan nyata, semua itu akan terpampang jelas di hadapan kita. Bahkan diri kita sendiri akan menjadi saksi dari apa yang kita perbuat sendiri. Ya. Diri kita sendiri akan menjadi saksi dari apa yang kita perbuat sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Fussilat di ayat 20.
Allah mengatakan di sana, hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hatta idza ja'uha, ketika mereka itu semua nanti datang mendatanginya, maka pendengaran mereka ini akan menjadi saksi. Penglihatan mereka akan menjadi saksi. Kulit-kulit ini semua akan menjadi saksi. Saksi atas apa? Atas apa yang kita perbuat sendiri. Kuping ini, telinga akan bicara bahwa dulu di dunia saya, kata telinga, seringkali dipakai untuk mendengar ini. Kita hidup berapa tahun? Mulai dari usia balik sampai usia berapa sekarang? 50? Usia 50. Mulai usia balik anggap 10 tahun. Berarti berapa? 40 tahun. Kuping akan bicara. Selama 40 tahun saya dipakai untuk dielis Anda oleh telinga Anda sendiri. Ini data penggunaan telinga si fulan selama 40 tahun. Seret, keluar semuanya. Yang bicara siapa? Kuping kita sendiri yang bicara, bukan mulut kita. Ya. Jadi selama 40 tahun, selama umur 60 berarti 50 tahun, dan seterusnya. Maka yang bicara ini adalah kupingnya sendiri. Lebih banyak digunakan untuk mendengar kebaikan, atau justru kuping kita pakai lebih banyak untuk mendengarkan maksiat. Ya. Ini yang bicara sendiri. Dan detail akan menceritakan apa yang kita lakukan. Selama hidup dipakai untuk dengerin musik, atau lebih banyak dengerin musik. Nanti akan cerita ini kuping jemaah. Ada beberapa jamaah-jamaah pengajian yang aktif mengaji, tapi masih susah untuk meninggalkan kebiasaan dia mendengarkan musik. Ya. Nanti akan bicara ini kuping ini. Terus mata. Ini mata sendiri selama 40 tahun saya dipakai untuk melihat ini. Ini data listnya 40 tahun. Jadi benar kalau Rasulullah SAW mengatakan setiap jiwa di hari kiamat nanti akan dikasih berapa catatan? 99 sijilan. 99 lembar. Satu lembarnya panjangnya sepanjang mata kita memandang. Bukan lembaran kertas. Bukan, tapi lembaran kertas akhirat. Ya, sepanjang mata kita memandang, dan itu ada 99. Jadi seumur kita akan di-list dan didata. Kuping akan data, mata akan mendata penggunaan mata ini buat apa selama hidup. Terpampang jelas di depan mata kita. Wajuluduhum, kulit ini juga akan bicara tentang tubuhnya. Didata sama kulitnya ini yang saya dipakai selama ini. Subhanallah ya. Terus mau membantah apa kita jemaah? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di ayat yang lain di surat An-Nur ayat 24. Nanti Anda bisa buka di rumah. Pada hari itu mulut-mulut mereka, ya, tadi pendengaran, mata, kulit.
Ya, ini beda lagi ini. Mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka berbuat. Jadi tangannya bicara, Pak, jamaah. Selama dia hidup 40 tahun, buat apa aja, yang ngomong tangannya. Dan yang ngerekam, yang ngasih data ini tangan kita. Nih selama ini saya dipakai. Nih datanya, komplit. Makanya orang munafik bilang apa di surat Al-Kahfi, ma lihadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala. Ini catatan apa ini? Sampai sekecil-kecil pun dicatat. Nah, jadi berarti semua dicatat, tangan akan nyatat semua apa yang kita perbuat ini. Buat apa ini tangan selama ini? Suka jabat tangan sama perempuan yang bukan mahram. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bicara ini. Tangannya dipakai untuk menolong orang, membantu orang, semua akan bicara. Mulutnya akan bicara. Mulut bicara bukan berpijak pada memori otak. Kalau kita sekarang bicara, mulut kita bunyi berdasarkan apa? Memori yang ada di otak kita. Tapi nanti mulut ini akan berbicara bukan berdasarkan memori otak, tapi berdasarkan apa yang sudah kita ucapkan selama hidup. Kalau berdasarkan memori otak, kita yang mengendalikan. Kalau ini enggak. Kaki juga akan bicara, selama ini dipakai kemana aja. Pakai tempat maksiat, berjalan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah jemaah. Makanya ayat yang ke-15 bunyinya apa? Walau alqa ma'adzirah. Saat itu walaupun dia menyampaikan alasan-alasan, alasan apa? Yang menjadi saksi apa? Oh, yang ngomong kupingnya kok, yang ngomong matanya, tangannya, kulitnya, semua tubuhnya bicara sendiri. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu ini kok bisa bicara semua? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang bikin kita bicara. Semua ini bicara karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau alqa ma'adzira. Jadi enggak mungkin manusia menyampaikan uzur. Emang ada manusia-manusia yang menyampaikan uzur saat itu? Ada? Ada. Jadi debat Allah. Ya. Di surat Al-An'am ayat 23 disebutkan itu perdebatan itu. Bukan perdebatan ya. Bela diri di hadapan Allah. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Lihat nih. Di surat Al-An'am ayat 23 Allah bilang apa? Ujian dan cobaan yang akan mereka alami tidak lain adalah ketika mereka itu mengatakan kepada Allah, wallahi rabbina, sumpah dia, demi Allah, wahai Rabb kami, ma kunna musyrikin, sebetulnya kami ini enggak ada niatan untuk berbuat syirik ya Allah. Alasan ini. Sebetulnya niat kami ini baik. Maksud kita ini baik. Nyari alasan di hadapan Allah. Disebutkan di ayat ini. Ya. Tapi ya sudah enggak manfaat. Niat kami kan baik. Sebetulnya kami dulu rajin ke kuburan itu, niatan kami memuliakan wali. Kan begitu kan ya. Memuliakan wali. Kita ini rajin ke kuburan sebagai bentuk cinta kita kepada wali-wali Allah. Kita kan dulu orang yang banyak dosanya. Ini kan wali. Jadi enggak ada niatan kita syirik. Enggak. Tapi alasannya sama siapa? Sama Allah. Tapi kalau ngomong itu di hadapan orang awam, ya orang awamnya akan apa yang terjadi? Ya manggut-manggut, tahu manggut-manggut jemaah.
oh iya ya. Manusia bisa dibodoh-bodohin. Tapi ketika di hari akhir nanti tidak manfaat. Walau alqa ma'adhira. Ma'adhira yani uzur-uzur. Ma'adhir artinya uzur-uzurnya. Alasan-alasan dia tidak akan diterima sama Allah. Enggak ada alasan saat itu. Ada lagi di ayat yang lain. Di surat Mujadalah ayat 18, manusia akan debat sama Allah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Hari itu Allah membangkitkan manusia dari kuburnya. Lalu dia bersumpah kepada Allah. Sebagaimana dulu dia suka bersumpah sama kalian. Lihat. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Di hadapan Allah dia menganggap dirinya orang baik. Salah alamat ini jamaah. Di padang mahsyar nyari alasan dan menganggap dia sebagai orang yang baik. Ala innahum humul kadzibun. Inilah tipe para pembohong-pembohong. Jadi berbuat syirik alasan, berbuat bid'ah ini kan baik, gitu, alasan dia. Ini kan baik. Begitulah jamaah. Walau alqa ma'adhira. Tidak ada uzur sudah. Yang maksiat juga tidak bisa uzur-uzur lagi. Jadi Allah Maha tahu kalau saya ini niatan saya ini sebetulnya baik, Ustaz. Orang menyalahgunakan harta warisan. Ketika dikonfirmasi, dikonfrontir, ya, alasan dia apa? Niat saya baik, hanya Allah yang tahu. Allah niat baik. Tapi bertahun-tahun tuh warisan diketekin sama dia. Itulah manusia. Ya. Jadi kalau di hadapan Allah, walau alqa ma'adhira, enggak manfaat lagi uzur-uzur mereka. Kenapa? Karena yang jadi saksi adalah tubuhnya dia sendiri. Subhanallah. Jadi jamaah, pelajarannya apa? Ya. Khasibu anfusakum qobla'an. Kita ini harus pandai mengevaluasi diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, hawa nafsulah yang membuat kita ini binasa. Tidak ada yang lebih membinasakan kita semua melebihi dari apa? Hawa nafsu. Wa man adall mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Adakah yang lebih binasa, lebih sesat daripada orang yang memperturutkan hawa nafsu tanpa ilmu? Tidak ada, jemaah. Hawa nafsu yang membinasakan kita. Hawa nafsu yang menjadikan syirik kelihatan sebagai tauhid. Bid'ah terlihat seolah-olah itu adalah ketaatan yang luar biasa. Maksiat terlihat seolah-olah itu adalah hal yang lumrah, yang biasa. Semua fazayyanu lahu ma baina aydihim wa ma, setan yang di packaging cukup indah oleh syaitan, dikemas. Tauhid dikemas jadi apa? Kekerasan. Syirik dikemas jadi apa itu? Ketauhidan. Bid'ah dikemas dari ketaatan. Ketaatan dikemas jadi ekstrim. Ya. Maksiat dikemas menjadi apa? Budaya dan kebiasaan. Rajin ke masjid dikemas jadi ciri-ciri ekstrim. Ya. Ikut Natal dikemas menjadi toleransi. Ikut Imlek dikemas menjadi sebuah bagian dari inilah sebuah kebersamaan. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Inilah hawa nafsu jamaah. Ini hawa nafsu. Mal makhraj, apa jalan keluarnya? Saya kemarin baca kiriman anak-anak di grup. Cekcok antara keledai dan macan katanya. Saya baca di grup itu ada aja yang nulis ya. Video ya, ada kiriman video cekcok keledai sama macan. Cekcoknya apa? Rumput warnanya apa? Kata si keledai warnanya apa? Biru. Kata si macan warnanya hijau. Berantem. Kalau gitu ayo kita mengadu kepada sang raja, yaitu singa. Keledai lah yang datang, Tuan Raja, saya ribut sama macan. Apa ributnya? Saya bilang rumput ini biru. Kamu yang benar, macan salah katanya. Nanti macan saya hukum katanya. Menang si keledai, teriak-teriak, saya menang. Rumput biru warnanya, rumput biru warnanya. Bingung macan, kok saya yang salah ya. Akhirnya si macan lapor ke Tuan Raja kok jadi begini? Iya, saya tahu kalau rumput itu hijau, kata rajanya. Loh, terus kenapa kamu sesuatu yang sudah jelas, ngapain kamu perdebatkan? Kata dia, sesuatu yang jelas ngapain kalian ribut? Loh, terus kenapa saya dihukum? Saya menghukum kamu bukan karena sesuatu yang jelas, tapi saya menghukum kamu kenapa orang bahlul kamu ladenin? Saya dengerin, saya ngelihat ketawa sendiri, bener jamaah. Kenapa orang bodoh kamu ladenin? Sudah jamaah. Ngelawan orang bodoh itu kita sendiri yang salah. Apapun yang terjadi kalau ngelawan orang bego ya tetap yang salah Anda. Apa orang bego ente ladenin? Ya keledai diladenin. Ya keledai diladenin. Simbol dari apa? Kebodohan. Ya. Kita sibukkan diri kita dengan hawa nafsu rusak. Mendebat orang-orang yang seperti itu rusak. Tapi bukan berarti amar ma'ruf nahi mungkar berhenti, tidak. Kebenaran kita sampaikan dengan ilmiah, dengan dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya kita sampaikan. Tanpa kita harus berdebat dengan orang-orang jahil. Kenapa? Karena Islam ini tidak dibangun di atas perdebatan. Tidak. Tapi Islam dibangun di atas apa? Ittiba'. Kita pelajari Quran, makanya nanti bagaimana cara mempelajari Quran. Ya. Saling belajar, saling mengingatkan. Tipikal keledai, ya tinggalkan aja. Ngapain ditanggapin? Nanggapin keledai berarti siapa dia? Ya keledai juga. Faedah lain dari ayat ini adalah apa? Jadi sibukkanlah diri kita dengan kesalahan kita. Ya, sibukkan diri kita dengan kesalahan kita ya akhi fillah. Enggak usah kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Umar bin Khattab pernah mengungkapkan, yaral qadha fi aini akhi wa yada'ul jada'a fi ainihi. Yaral qadha fi aini akhi wa yansal jada'a fi ainihi. Apa artinya? Ada pasir di mata temannya, dia ngelihat. Tapi ada anak kambing di matanya, dia lupa. Jadi kalau bahasa kita apa? Pepatah kita apa? Melihat apa? Gajah di pelupuk mata, tidak kelihatan. Kata Umar bin Khattab, ada anak kambing di matamu, kamu nggak ngelihat. Tapi ada pasir di mata temanmu, kamu kelihatan. Subhanallah. Kita sibuk dengan mengoreksi orang. Setiap hari di dunia sosial, di medsos, setiap hari kita sibuk mencari kesalahan orang.
Tapi kesalahan orang ini bukan pasir Ustadz, anggap kesalahan orang gunung. Terus apakah kesalahan Anda pasir? Pede kali Anda. Kesalahan kita gunung juga. Anggap sama-sama gunungnya kesalahan kita. Terus ngapain kita menyibukkan dengan kesalahan orang? Berarti sudah nggak ada nasihat menasihati? Tidak. Maksud dari menyibukkan kita dengan kesalahan orang adalah apa? Nyari-nyari kesalahan orang, mengomentari kesalahan orang, menyudutkan kesalahan orang, tapi kita lupa bahwa diri kita pun harus disalahkan. Kalau kita ingin menjadi hero, pahlawan, bukan mencari kesalahan orang, bukan mengungkap kesalahan orang, bukan mengumbar kesalahan orang, bukan sibuk memperdebatkan kesalahan orang, tetapi apa? Samperin orang itu kalau Anda tahu, nasihati. Selesai. Bukan setiap hari kita sibuk ngorek-ngorek kesalahan manusia. Mulai dari kesalahan presiden, mulai kesalahan menteri, kesalahan dibawa, ini. Seolah-olah kita ini seorang Superman yang hanya ada dalam dunia mitos. Kita ini berlumuran lumpur, kotor, tapi belagak kita menjadi manusia yang paling suci. Setiap hari sibuk ngomentarin ini. Warung kopi dengan secangkir kopinya dan sepiring snacknya, mulutnya berselancar ke seluruh antero Jakarta. Semua dikoreksi satu-satu. Ini enggak benar ini kebijakannya. Sok pinter. Ya, apalagi ditambah dengan kartu main catur, wah setan tambah banyak. Jadi pahlawan semua yang di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ini? Ini manusia-manusia yang paling buruk ini. Melupakan kesalahan dia sendiri, membuang kesalahan dia sendiri, dan saudaranya yang berbuat salah atau banyak berbuat salah juga diungkap di hadapan orang lain. Ingat, kehormatan seseorang itu terjaga. Nanti yang bersangkutan yang Anda omongin itu akan menuntut balas di hadapan Allah. Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Darah kalian itu haram, harta kalian haram, kehormatan kalian itu haram. Terjaga, tidak boleh dibicarakan dan diungkap. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang dibolehkan oleh para ulama dengan kriteria-kriteria yang mereka sudah tetapkan. Jadi inilah jemaah. Jangan sampai kita timbul penyesalan di akhirat nanti yang sudah tidak ada gunanya. Jadi kita sibukkan dari sekarang dengan aib-aib kita sendiri. Apa kekurangan kuping kita, apa kekurangan mata kita, apa kekurangan perbuatan kita, mulut kita. Sibukkan, inilah manusia yang paling mulia. Ya. Melihat kesalahan pada temannya, dia nasihati, bukan untuk diumbar ke sana kemari. Bukan untuk dibicarakan. Ini ghibah menjadi komoditi utama dalam dunia medsos. Ghibah komoditi utama dalam kafe-kafe. Ya, tongkrongan-tongkrongan. Diingat, Anda menambah dosa diri Anda sendiri, jemaah. Kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya dari yang 16 sampai 19. Ini berkaitan dengan bagaimana kita belajar Quran. Di awal-awal wahyu itu turun dari riwayat Abdullah ibnu Abbas dari jalur Sa'id bin Jubair. Di awal-awal
wahyu itu turun, Rasulullah SAW merasa berat, merasa beban berat beliau. Apa beban berat beliau? Takut wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini lupa. Ya manusiawi. Gitu. Jibril turun bawain ayat. Rasulullah takut sallallahu alaihi wasallam takut ayat yang dibacakan oleh Jibril ini lupa beliau. Akhirnya setiap kali Jibril baca Rasulullah diikuti. Faham diikuti. Maksud diikuti itu adalah dibarengin. Jibril baca, dibarengin Jibril itu baca. Faham? Kita kasih contoh. Ketika imam baca Al-Fatihah, di belakang imam ada anak kecil yang baru hafal Al-Fatihah. Apa yang terjadi dengan anak kecil ini? Barengin bacaan imam. Nah itu awal mulanya. Rasulullah SAW takut lupa. Akhirnya Jibril baca dibarengin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malah kejadian inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, surat ini, 16 ini. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanak. Mulutmu jangan kamu ikut-ikutan kamu gerak-gerakin. Jadi malah sahabat itu ngelihat kalau Rasulullah SAW mulutnya goyang-goyang, oh berarti ada Jibril ini turun bacain ayat. Rasulullah ngikutin. Takut lupa. Allah tegur, la tuharrik bihi lisanak. Karena Al-Quran diturunkan, la tuharrik, mulutmu, lidahmu jangan ikut bergerak. Jangan kamu ikut-ikutan baca. Lidahmu jangan kamu goyangin. Lita'jala bih, kamu buru-buru. Kamu ini buru-buru, takut lupa, takut nggak ingat. Jadi akhirnya ditegur, jangan ikut-ikutan baca. Lalu Allah bilang apa pula? Inna alaina jam'ahu. Nah, ini tahap pertama ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina jam'ahu. Jadi kalau Jibril bacain Quran, kamu diam aja. Seakan-akan Allah bilang gitu, diam. Ayat yang dibacakan oleh Jibril itu, kami yang naruh ayat itu di dadamu. Ayat itu kami taruh di dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi kami yang mengumpulkan Al-Quran semuanya dan bacaan Al-Quran ini kami akan taruh di dadamu. Oke. Berarti bakal lupa enggak Rasulullah SAW? Nah. Sanuqri'uka fala tansa. Kami yang akan membacakan Al-Quran dan kamu tidak akan lupa selamanya. Kenapa? Ini alasannya. Karena ayat yang dibacakan Jibril dikumpulkan oleh Allah di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'nahu, kalau kami sudah membacanya, artinya kalau Jibril sudah selesai membaca, fattabi' Qur'anah, baru kamu meniru bacaan dia. Fattabi' Qur'anah. Jadi bukan baca terus diikuti, bukan. Tapi sudah selesai membaca, sudah selesai, baru setelah itu kamu ikuti bacaannya kayak Jibril gitu. Paham? Kemudian summa inna alaina bayana. Nih. Ini yang kedua. Summa inna alaina bayana. Kemudian
berkaitan dengan bayan, penafsiran dan penjelasan dari ayat itu, alaina, tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa tahapan di sini belajar Quran? Ada 3 kata Imam Ibnu Katsir. Apa itu? Dengerin, ikutin, pelajarin. Ini. Jadi yang bagian akhir, summa inna alaina bayana. Bayan, penjelasan, tafsir dari Al-Quran itu tanggung jawabku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, tadi kan bacanya. Kalau sekarang bukan bacanya, tapi apa? Tafsir, penjelasan dari ayat per ayat itu tanggung jawab saya, kata Allah. Artinya, saya yang ngajarin kamu baca dan saya pula yang mengajarkan kepada kamu makna dari setiap ayat ini. Ya. Nah, akhirnya ketika ayat turun, Rasulullah SAW ngapain? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat ini kepada mereka, para sahabat dibacakan. Ini loh ayatnya, ada wahyu dan ini cara bacanya. Ya, seperti Umar bin Khattab mendengar bacaan Quran yang berbeda dari apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Dicek, ya Rasulullah, benarkah engkau membaca ayat ini seperti ini kepada si fulan? Iya wahai Umar, sama, saya yang baca dengan model begitu. Diajarin cara bacanya, kemudian setelah itu apa? Sahabat diajarin pengucapan, coba kalian baca. Kemudian yang ketiga apa? Diajarkan makna dari ayat demi ayat, kata demi kata, kalimat demi kalimat, diajarin ini loh maknanya. Komplit tidak? Komplit sudah. Jadi bagaimana kita belajar Quran? Dengerin, ikutin, pelajari maknanya. Ini secara general. Jadi kalau metode belajar ngaji, gimana? Dengerin gurumu baca. Setelah itu apa? Ikutin. Nanti kamu akan bisa. Jadi belajar Quran itu gimana? Berarti belajar Quran itu ada ustadznya di depan kamu, ustadznya baca, kamu dengerin, nanti kamu baca didengar oleh itu ustadz. Ini yang disebut dengan bahasa para ulama dulu dengan metode talaqi. Ya. Bukan belajar ngaji itu otodidak, terus download aplikasi Iqra, terus Anda tiruin Iqra. Enggak bisa. Enggak bisa. Mulutmu harus didengar sama kupingnya Ustadz. Ya, mau ketemu atau mau online, yang penting suara Anda didengar sama kupingnya Ustadz. Kamu salah, dibetulin sama itu Ustadz, kamu dengerin lagi, tiru lagi. Nah, inilah namanya belajar ngaji. Lama dong Ustadz, mana ada belajar cepat? Mana ada belajar bikin gorengan cepat jemaah. Ya akhi. Belajar ngaji ya begini caranya. Malu Ustadz, malu. Nikmati rasa malu ada. Kok malu?
Begitulah orang belajar mengaji itu. Ya. Sampai benar-benar dia pintar. Makanya kalau belajar ngaji ya didengerin kupingnya. Sama siapa? Ya orang yang benar-benar bisa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan gimana kepada para sahabat? Iqra'ul Qur'ana min arba'. Kalian kalau ingin belajar ngaji, belajarlah kepada 4 sahabat. Mu'ad ibnu Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab. Belajar ngaji sama ini aja. Ya, sama ini orang. Berarti belajar ngaji itu enggak sama sembarang, enggak sembarang peci putih terus kukuan putih terus ngajar ngaji, enggak jamaah. Mulutmu ini mulut beneran atau mulutmu kebanyakan makan cendol akhirnya mencong semua ngaji Qur'annya. Dia bisa ya akhi. Iqra, ini sahabat loh. Kalian sahabat semua pengen belajar ngaji sama 4 sahabat ini. Ya akhi. Terus kita hanya sekedar senioritas terus ngajar ngaji di musola-musola. Enggak bisa jemaah. Jadi enggak sembarangan. Kenapa? Karena murid akan niru fa idza qara'nahu. Kalau ustadznya baca, kamu tiru. Berarti ustadznya ini harus benar. Iqra alayyal Qur'an. Ya Rasulullah, aqra alaik wa alaikal unzil. Kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bilang apa? Wahai Abdullah, tolong bacain Quran sama saya. Bingung Abdullah, ya Rasulullah, ini Quran turun kepadamu, Jibril bacain sama kamu. Iya, tapi saya pengen dengar bacaan Quran dari kamu. Allahu Akbar. Siapa yang ingin baca Quran fresh seperti Quran pertama kali dibaca sama Jibril, belajar sama Abdullah bin Mas'ud ini. Suaranya, bacaannya ghaddan, fresh Qurannya. Gak sembarangan jemaah. Ya, kalau gurunya salah, ya saya pernah membuat sebuah analisa satu sekolahan, baru mahal nih sekolah. Penanggung jawab ngaji tahfidz di sekolah itu, penanggung jawab tahfidz di sekolah itu saya bikin grade penilaian 3. Merah, kuning, hijau. Kalau hijau bagus, kalau kuning perlu dibina, kalau merah tak kasih tahu pintu keluar. Duh Ustadz kok sadis, ini saya. Kalau mau pakai cara saya, ini cara saya. Merah tak kasih tahu pintu keluar. Kalau enggak tahu, saya yang nunjukin kamu. Anda tahu koordinator tahfidz di sekolah itu di grade yang merah. Koordinatornya. Mau jadi apa ini murid ini sekolahan ini? Jadi inilah jamaah enggak sembarangan. Dengerin, ikuti dan belajar apa? Tafsirnya. Kita dengarkan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. La ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Di surat Thaha pada ayat 114 Allah mengatakan la ta'jal bil Qur'an, jangan buru-buru kalian berkaitan dengan Al-Qur'an. Buru-buru apa? Pengen cepat bisa, akhirnya ngawur. Jangan buru-buru pengen cepat faham, akhirnya asal memaknai ayat Al-Quran. Min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum wahyu ini memang benar-benar disampaikan kepada Anda. Jadi cara membaca dan memaknai Al-Quran. Nah ini yang berikutnya ini. Berarti memaknai Al-Quran, para jemaah sering saya jelaskan bahwa beda antara terjemah dengan
tafsir. Ya, minta tolong Afan, diambil. Oh, nggak ada terjemahnya. Oke, banyak orang mengatakan bahwa di masyarakat kita, bahwa apa yang tertulis di Al-Quran ini, di sampingnya kan ada tulisan bahasa Indonesianya, ya, sering dikatakan sebagai apa? Tafsir. Ya, itu yang itu apa itu? Sama. Nah, ini. Masyarakat kita sering mengatakan bahwa ini apa? Tafsir. Kan gitu. Ini bukan tafsir jamaah. Ini terjemah. Terjemah itu apa? Pindah kata. Translate dari susunan kata dalam bahasa Arab dirubah menjadi susunan kata dalam bahasa Indonesia. Al-Quran, ini Quran kalamullah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini bukan tafsir, tetapi ini terjemah. Ya. Apakah ini yang tertulis dalam bahasa Indonesia ini sudah mewakili makna dari Al-Quran ayat firman Allah ini? Tidak. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa ini tafsir, tapi ini terjemah jamaah. Ya. Tafsir itu apa? Tafsir itu bukan sekedar mindain susunan, tetapi tafsir itu menjelaskan makna. Nggak mudeng kamu ya. Kelihatan matanya. Kasih contoh deh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terjemahnya, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang dimaksud dengan kitab itu apa? Butuh namanya tafsir, penjelasan. Oh, yang dimaksud dengan kitab ini bukan semua kitab. Bisa jadi orang-orang liberal akan mengatakan, coba kalian buka di awal Quran, dzalikal kitab, inilah Alkitab. Ngomong apa kamu? Oh iya ya, manggut-manggut kayak burung beo gitu akhirnya. Jadi Alkitab ini butuh penafsiran, tafsir. Penafsiran, oh yang dimaksud Alkitab ini maknanya adalah apa? Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan. Apa yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya? Dijelaskan dalam penafsirannya. Hukumnya, sumbernya ini udah jelas sudah. Hukumnya, isinya sudah nggak ragu. Ini butuh penjelasan. Huda, petunjuk bagi mereka yang petunjuk itu apa? Dijelaskan dan seterusnya. Jadi inilah yang namanya apa? Tafsir. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang berhak menjelaskan Al-Quran? Apakah semua orang Islam berhak menjelaskan penjelasan dari Al-Quran? Saya bertanya kepada Anda, apakah semua orang berhak menjelaskan tafsir? Penjelasan itu tafsir artinya ya. Menjelaskan undang-undang negara? Hah? Tidak ada. Tidak bisa. Ini undang-undang, bagaimana dengan kalamullah? Ini mana? Inna alaina, tanggung jawab saya untuk jelasin ayat. Bukan kamu menafsirkan ayat semau bodongmu sendiri. Masyarakat menafsirkan Quran semaunya dia sendiri. Ada yang di kafe, enggak kita ngobrol ini tafsir ini. Siapa lo, abang? Siapa ente kok ngobrolin Quran?
Menurut hemat saya, mana hemat saya? Siapa ente kok menurut hemat saya? Ada kaedahnya kuat di sini. Allah yang bertanggung jawab menjelaskannya. Allah yang jelasin, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah menjelaskan, kemudian sahabat menjelaskan. Beginilah kronologinya, urutannya. Allah menjelaskan ayat dengan ayat. Yang saya contohkan tadi, apa yang dimaksud dengan balil insanu ala nafsihi basira? Sungguh manusia itu akan melihat apa yang ada dalam dirinya. Apa maksudnya? Itu terjemah. Anda paham dengan ayat ini? Dijelaskan oleh Allah di beberapa ayat yang saya sebutkan tadi. Oh ini loh maksudnya di ayat ini. Oh di ayat ini loh maksudnya. Oh di ayat ini maksudnya padanannya. Walau alqa ma'adzira, enggak ada uzur. Apa maksudnya? Maksudnya ini loh di ayat ini. Oh di ayat ini loh maksudnya. Allah jelasin di ayat-ayat yang lain. Kemudian Rasulullah menjelaskan. Balil insanu ala nafsihi basira. Allah mengatakan, nanti setiap orang akan dihadapkan di hadapan Allah. Nanti Allah akan bilang, ata'arifu dhanba kada. Ata'arifu dhanba kada, ata'arifu dhanba kada. Kamu tahu enggak dosamu yang ini, dosamu yang ini, dosamu yang ini, dosamu yang ini. Ada pembelaan? Enggak ada ya Rabb. Walau alqa ma'adzira, enggak ada manusia yang bela. Allah sebutkan satu-satu dosanya dia. Dijelaskan sama Rasulullah SAW. Ya. Sahabat ikut menjelaskan. Ini loh makna ayat ini. Ya Ibn Abbas, apa yang dimaksud dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Maksudnya apa ini? Apakah maksudnya adalah Allah sudah memberikan kemenangan? Maknanya adalah Rasulullah mau wafat, kata Ibn Abbas. Ini maksud ayat ini. Rasulullah mau wafat berarti Islam ini sudah sempurna. Allah kasih kamu kemenangan, Rasulullah mau wafat. Sahabat ikut menjelaskan. Itulah jamaah Turki. Kaedah-kaedahnya. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang main modal terjemah, kemudian main cok gali cok, cocok-cocokan. Bisa ya akhi. Rasulullah SAW bersabda di riwayat Imam Tirmidzi, man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minar. Siapa yang menafsirkan Quran dari otak pikirannya dia sendiri, silahkan Anda menempati tempat duduknya di neraka jahanam. Sembarangan. Tsumma inna alaina. Lalu sekarang kalau saya sebagai orang awam, gimana Ustadz belajarnya kok susah banget ke model belajar Quran. Alhamdulillah para ulama kita sudah membantu kita mempermudah. Itulah jasa para ulama-ulama besar. Tafsir yang populer di masyarakat, tafsir Ibnu Katsir. Pengen belajar, belajar tafsir Ibnu Katsir. Itu metodologinya sudah tepat beliau. Sudah pas. Ada tafsir Al-Baghawi, tepat metodologinya. Dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Nah inilah jamaah. Kita belajar Quran ini apa? Belajar baca dulu, baru belajar maknanya. Biar apa? Biar kita bisa memahami dan mengamalkan isinya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita akan lanjutkan nanti bahasan berikutnya, wajah-wajah manusia di akhirat. Aduh, serem. Wajah-wajah manusia di akhirat. Ada yang mau nanya? Ya, silakan, singkat aja. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Kita kan manusia pasti banyak dosanya, Ustaz. Nah, semisalnya nanti di hari kiamat sebelum kita meninggal terus kita taubat, apakah dosa kita masih tetap diungkit gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, siapakah orang yang bertakwa itu? Siapa? Beliau mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang punya banyak dosa. Orang yang bertakwa bukan orang yang suci dari dosa. Bukan orang yang bersih dari dosa. Tidak. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang banyak dosa. Lalu, nah ada lalunya bukan titik di sini. Kalau titik bahaya nih. Ya, nanti muncul dipotong. Wah, Ustaz Nisar bilang gitu. Bisa dipotong karena jedah saya tadi berapa detik itu bisa untuk motong kata-kata itu. Jadi orang bertakwa, kata Syekhul Islam, adalah orang yang memiliki dosa-dosa yang banyak. Lalu dia bertaubat. Nah, inilah orang yang bertakwa. Taubat ya. Inni atubu ila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 100 marrah. Saya ini istighfar dan taubat setiap hari lebih dari 100. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada diri kita ini, orang Islam itu tidak ada cerita manusia suci, enggak ada. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya dia ini manusia suci, wali, suci dari dosa, ketahuilah bahwa dia orang gila. Kenapa kok orang gila? Ya karena orang gila itu tidak ada taklif, enggak ada beban syariah, tidak ada perintah, enggak ada larangan. Berarti ada dosa enggak? Enggak ada, berarti orang sarap. Tapi kalau dia orang berakal, berarti dia masih ada. Tapi kalau karena dia bertakwa, maka dia akan taubat setiap saat. Nah, inilah orang yang bertakwa. Apakah diungkit-ungkit lagi oleh Allah nanti di akhirat? Kalau taubatnya taubat nasuha, ya tidak diungkitlah. Di riwayat Imam Tirmidzi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Bukan berarti orang yang taubat terus berikutnya enggak punya dosa lagi. Enggak, kita setiap hari berdosa. Tapi orang yang bertakwa tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Tapi kalau kita bolak-balik jatuh ke lubang yang sama 2 kali, namanya apa? Bahlul. Dosa terus di sini yang sama, dosanya sama aja. Ya, enggak ambil pelajaran namanya. Ya itulah, ya kalau selama dia sudah bertaubat, Allah akan hapus semuanya. Kenapa? Karena Allah punya nama Tawwab. Berarti sifat Allah apa? Menerima taubat. Allah punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Berarti Allah punya sifat menghapus semua dosa. Allah itu sayang kepada hambanya. Ya, setiap hambanya yang kembali kepadanya, Allah akan terima. Yabna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, andai dosamu itu sudah sampai langit sana, sampai ke atap, ke atas sana, lalu kamu taubat dan istighfar, saya akan ampuni semuanya. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai manusia, anak Adam, andai kelak Anda menghadapku dengan dosa seisi bumi, tapi kamu tidak pernah berbuat syirik, saya ampuni kamu. Taubat ya akhi. Diterima. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dosa, jangan putus asa. Lihat redaksi katanya. Mereka yang bergelimang dosa disebut sama Allah sebagai apa? Hambaku.
wahai hambaku yang bergelimang dosa. Jadi mereka yang bermaksiat tetap dipanggil sama Allah dengan panggilan apa? Hambaku, Allah sayang, disuruh tobat. Subhanallah jemaah. Ada lagi? Jadi ada silakan yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar Al-Quran tadi Ustaz, apakah kita dibolehkan belajar Al-Quran kepada Ustaz yang bukan bermanhaj salaf Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, boleh nggak kita belajar ngaji sama Ustadz yang akidahnya nggak benar, yang ngajar ngaji suka syirik, yang ngajar ngaji suka bid'ah, boleh nggak? Al-Quran ini firman Allah, berarti yang kita baca apa ini? Firman Allah. Al-Quran ini cahaya. Berarti yang masuk ke dalam diri kita adalah cahaya. Yang ngajar juga harus baik. Bukan yang ngajar harus cahaya. Jangan ngaco ente jawabannya. Hati-hati kalau ngomong. Yang ngajar harus baik orangnya. Mereka yang berbuat syirik, syirik ini dosa yang paling ganas jemaah. Ini udah stadium 4 ini. Stadium 10 ini. Bid'ah. Ini dosa berat ini jemaah. Terus Anda belajar ngaji sama orang yang berbuat syirik. Keberkahan Al-Quran enggak ada. Nyata. Berapa banyak orang yang hafal Quran, tapi hafalan Qurannya malah dipakai untuk memperkuat syiriknya. Berapa banyak orang yang hafal Quran tetapi bid'ahnya kemana-mana. Maksiatnya terus. Habis belajar ngaji, manggil setan. Kan habis ngaji, kok malah ngundang setan? Kita belajar ngaji buat ngusir setan, nanti malah cari yang berkah. Cari guru ngaji yang benar, yang berkah, yang beriman, yang saleh, akidahnya benar. Ya, pasti berkah ya. Barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.